Pak. Pagi, Pak. Hari ini akan dipimpin oleh Pak Jumadi. Tolong disiapkan Alkitabnya untuk Pak Jumadi. Saya silakan mengisi renungan pagi pada hari ini. Terima kasih. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendasari aktivitas kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga sepanjang hari ini senantiasa dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan aktivitas kami dengan baik, dan hidup kami senantiasa dipimpin, dikuasai oleh firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, salam anak-anakku sekalian, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus. Kitab Efesus, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Ayat berapa, Pak? Saya ulang lagi, Efesus pasal yang keempat ayat 29. Dan 32. Dua ayat ya. Efesus 29 dan 32. Oke. Kemarin anak-anak mendengarkan enggak renungan kemarin yang dibawakan oleh Ibu Nancy kemarin? Masih ingat? Masih ingat anak-anak? Tentang apa sih kemarin? Tidak. Ya. Efesus 4 ayat berapa, Pak? Efesus 4 ayat 29 dan 32. Itu siapa? Oke, saya tidak akan nunggu kalian sampai semuanya mendapatkan ayat itu. Yang belum menemukan, silakan menyimak. Saya akan membacakan ayat 29. Ya. Ayat 29. Ya, oke, saya akan baca. Dengarkan, yang belum dapat ayatnya dengarkan aja, dengarkan. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-32, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Saya ulang lagi di ayat yang ke-29, ya, supaya ini lebih jelas lagi. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan pun kalian ngerti gitu kan. Ya. Jadi di sini dikatakan janganlah ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana
perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kemarin Ibu Nancy telah menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kita harus memakai lidah kita. Ya, bagaimana kita harus memakai lidah kita. Ya, kemarin saya ulas kembali. Ya, Tuhan memberikan kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya apa sih? Apa artinya? Kita belajar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Renungan kemarin kan kesimpulannya seperti itu. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya. Artinya apa? 2 kali mendengar, sekali bicara. Kan begitu. 2 kali mendengar, sekali bicara. Saya bisa simpulkan seperti itu. Kemudian saya akan membahas masalah bukan yang berhubungan dengan mendengar, tapi yang berhubungan dengan berbicara. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memakai mulut kita, memakai lidah kita untuk berbicara. Ya, tidak dapat dipungkiri ya, di kota besar kayak Surabaya ini bahasanya itu kasar ya, sangat berbeda dengan orang-orang yang di sebelah barat, orang Solo lebih halus lagi. Tapi bukan masalah halus atau kasarnya, ya. Tetapi bagaimana kita bisa memakai perkataan itu untuk hal-hal yang baik, ya. Di sini Firman Tuhan jelaskan bukan masalah perkataan halus atau kasarnya, tetapi Firman Tuhan dengan jelas janganlah ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulutmu. Di Surabaya ini ya, orang-orang dunia itu meso-meso itu sudah biasa, ya, orang yang di luar sana. Tapi apakah kita ikut-ikutan kayak mereka? Oh, teman saya sukanya meso-meso. Apakah kita mengikuti mereka? Kita sebagai anak Tuhan harus berbeda. Ya, di saat orang-orang luar di sana sukanya berkata-kata kotor, meso-meso dan lain sebagainya, mengumbar kemarahannya, ya, kita sebagai anak-anak belajar, ya, memakai perkataan yang baik, dikatakan seperti itu. Firman Tuhan jelas, ya, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, jelas ini adalah firman Tuhan. Ketika kita istilahnya melanggar firman Tuhan itu artinya dosa. Ya, firman Tuhan katakan kita tidak boleh berkata-kata kotor. Kemudian kita meso-meso. Dosa enggak? Dosa. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Ya, karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Tidak boleh berkata-kata kotor. Paham ya anak-anak ya? Paham? Ngerti ya? Saya yakin ngerti. Paham. Ini ya. Bukan ini bukan perkataan dari Pak Jumadi atau Bu Herlin atau Bu Nancy, tetapi firman Tuhan yang mengatakan. Ya, bahwa kita tidak boleh berkata-kata kotor. Saya tidak akan menjelaskan terlalu rumit ya kepada kalian semuanya. Ya, saya menjelaskan lebih sederhana agar kalian paham, agar kalian mengerti firman Tuhan ini. Bahwa ketika kalian, ya, bukan hanya kalian saja, tetapi saya ya, yang berbicara di sini, terus guru-guru yang lain, ya. Ketika berkata-kata kotor juga berdosa. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan. Paham ya anak-anak ya? Ya. Jadi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar berkata-kata yang baik. Ya, berkata-kata yang baik. Ya,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi ada perbedaan itu loh anak-anak SD Kristen Bethel, baik-baik sekali perkataannya, ramah, ya, baik ya. Sehingga orang lain itu terberkati dengan pola hidup kalian, dengan perkataan kalian. Oh itu loh anak-anak Bethel, baik-baik ya. Perkataannya baik ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah. Tahu ramah ya? Ngerti ya anak-anak ramah ya? Saya yakin ngerti kalian ramah, kita bersikap ramah, sopan. Ya, paham ya? Saya nggak akan menjelaskan terlalu panjang lebar, tapi firman Tuhan pada pagi ini jelas. Ya, jelas, nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Didasari apa? Kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kami. Ya. Di sini ada beberapa pembelajaran bagi kita. Ya. Yang pertama, ya, diingat-ingat yang pertama adalah jangan berkata-kata kotor. Ya. Kalau kalian berkata-kata kotor, otomatis kalian melanggar firman Tuhan. Bukan melanggar perintah Pak Jumadi atau Pak Agus. Ya. Tapi melanggar firman Tuhan. Kalau sudah melanggar firman Tuhan artinya apa? Berdosa. Ya, berdosa. Padahal upah dosa adalah maut. Ya, dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Apa sih maut itu anak-anak? Kematian kekal. Di mana? Di neraka. Ya, jelas. Ya, makanya anak-anakku belajar, ya. Jangan berkata-kata kotor. Yang kedua, berkata-kata yang baik. Ya. Berkata-kata yang baik. Ya, ngerti ya? Berkata-kata yang baik ya. Kelas 1 sama kelas 6. Yang ketiga, apa? Kita bersikap ramah. Tahu ramah ya? Ramah seorang terhadap yang lain. Kalau kalian sukanya marah-marah kepada teman, itu termasuk ramah enggak? Termasuk ramah enggak? Kalau kalian suka mukul teman, termasuk sikap yang ramah enggak? Saya rasa enggak. Ya. Makanya ya, saya sederhana saja membawakan renungan ini ya untuk anak-anak ya. Diingat-ingat ya, jangan berkata-kata kotor, berkata-kata yang baik ya. Terus bersikap yang ramah. Ingat-ingat, ini adalah perintah dari firman Tuhan. Ya. Jika kalian melanggar firman Tuhan, artinya kalian berdosa. Ya, makanya kita mungkin dengan kekuatan kita tidak mampu untuk melakukan ini. Ya, ada kalanya ada banyak sekali godaan-godaan yang kita cenderung untuk berbuat dosa, melanggar firman Tuhan ini. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk melaksanakan firman Tuhan ini, Tuhanlah yang akan memampukan kita semuanya. Tuhanlah yang akan memampukan kita. Ya, sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Oke anak-anakku, renungan sampai di sini dulu. Ya, kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam kita menjalani hari ini secara khusus dalam proses belajar mengajar. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa surga, pada saat kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada perintah-Mu, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami saat ini berkomitmen untuk tidak berkata-kata kotor, untuk berkata-kata yang baik, untuk bersikap ramah kepada semua orang, sehingga melalui hal ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar, dengan baik, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Saya masukkan di kelas 5 ya. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Anak-anak akan saya buka breakout-nya ya. Nanti bisa ditekan join di breakout-nya. Ya, Pak. Ya, Pak. Informasi lagi untuk kelas 6 bisa live meeting, nanti pukul 9 bisa masuk lagi untuk kelas 6. Khusus untuk kelas 6 bisa live meeting, nanti jam 9 bisa join lagi. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, Pak. Saya kelas 1, Pak. Atas nama? Dua, Pak. Atas nama? Yes, Kiel. Sebentar. Catherine kelas berapa, Catherine? Kelas 2. Catherine kelas 2. Oke, saya masukkan di kelas 2. Oke, untuk kelas 4 bisa di room utama ya. Saya jadi host soalnya. Keluar di breakout, masuk di room utama. Ya, anak kelas 5, sebentar ya, ditunggu dulu waktunya Pak Jumadi. Habis ini akan gabung di kelas kalian. Ditunggu dulu ya. Jason, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ditunggu dulu, Pak Jumadinya akan segera hadir. Oke, Pak Agus. Ya, terima kasih. Bentar ya, teman-temanmu masih ada yang nyantol di breakout ternyata. Bentar, tak infokan lagi. Masih ada yang nyantol di breakout. Di room utama. Jelas, di room utama silakan live breakout. Daniel di room utama ya. Di room utama silakan live
breakout. Bentar, sambil saya jadi host. Sebentar. Saya pindahkan Buhar, saya pindahkan di kelas 1 ya. Ya. Oke, sudah. Bisa saya mulai. Hari ini pembelajarannya adalah tema, kemudian ada agama. Sekali lagi, pembelajaran hari ini adalah tema, kemudian agama. Berikutnya, menginfokan sekali lagi untuk anak-anak yang ikut Zoom, usahakan hadir tepat waktu ketika renungan pagi, minimal jam 8 kurang 5 atau jam 8 kurang 10. Ketika link sudah dibagikan, segera ikut untuk mendengarkan renungan pagi. Kelas 3, sebentar saya masukkan di room kelas 3. Pak, tolong masukkan ke kelas 3, Pak. Udah. Buku temanya halaman berapa kira-kira? 14. 14, oke. Kamera saya bermasalah ini. Christian, sudah siapkah temanya? Bentar ya, saya betulkan kamera dulu. Hari ini kita bersepuluh Nggak bisa kameranya. kita akan mati tentang energi. Tema Bentar ya. Pak Jumadi saya masukkan di kelas 5 ya. Bentar. Sudah Pak Jum? Oke, sudah connect. Disiapkan buku temanya. Ega sudah siap buku temanya? Ega sudah siap buku temanya? Ega?
Saya nggak bisa dengar itu, Pak. Tolong disiapkan loh ya buku temanya. Jangan rusak. Halaman 14. Saya tidak akan ngasih tahu jawabannya, jadi saya cek waktu bimbel. Kita lanjut tema 4, pembelajaran 4. Saya tidak akan ngasih tahu jawabannya, saya cek waktu bimbel. Menghemat energi itu merupakan kewajiban atau hak. PB 4 halaman 17. PB 4 halaman 17. Kevin, saya minta tolong dibacakan PB 4 halaman 17. Yang A. Provinsi Kalimantan Barat terdapat suku Sabang, Tionghoa, dan Jawa sebagai 3 besar suku terbesar pada 200. Suku Jawa menempati peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan selamat dapat pada 2010. Provinsi Kalimantan Barat memiliki 3 Bentar, Kevin, kamu baca halaman berapa? 14. 15, Pak. 15. Ayo. Halaman 16. Oh, 16. 16 yang A, keberagaman bahasa daerah. Oh. Pembelajaran 4 itu loh, bukan 17, tapi 16. Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 746 bahasa daerah di Indonesia, akan tetapi hanya 594 bahasa daerah yang menghasilkan dipetakan oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai contoh, kata maaf dalam bahasa Indonesia memiliki bahasa daerah yang beragam di setiap daerah seperti Mua Aceh, Punten Jawa, Seporana Madura, Punten Sunda, dan Santapi Batak. Setiap masyarakat Indonesia hendaknya menghargai berbeda bahasa yang ada di setiap daerah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya dilanjutkan oleh Welcome. Keberadaan beberapa bahasa daerah mengalami kepunahan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan bahasa daerah mengalami kepunahan. 1. Pernikahan campuran antar suku bangsa. 2. Jumlah penutur bahasa daerah berkurang. 3. Minat generasi muda terhadap budaya luhurnya berkurang. 4. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan masih kurang. 5. Kebiasaan generasi muda menggunakan bahasa asing karena pengaruh media massa. Penanam pengulangan bahasa daerah di lingkungan keluarga sebagai lingkup utama dan pertama masih kurang. 7. Keberagaman bahasa daerah dalam satu wilayah mengakibatkan tidak ada kesepakatan bahasa yang akan dibina. 8. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Oke, terima kasih. Sudah. Kemudian selanjutnya dibacakan Ciko.
Tidak punya satu penanaman bahasa daerah oleh orang tua di lingkungan keluarga. 2. Membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membuat program berbahasa daerah selama sehari di sekolah, instansi pemerintahan, serta perusahaan. 4. Mengintegrasikan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di tingkat SD hingga SMA. Mewajibkan penggunaan bahasa Jawa daerah sebagai bahasa pengantar sejak taman kanak-kanak sampai kelas 3 sekolah dasar pada daerah-daerah yang memungkinkan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Valeri. Yang B, menemukan informasi bacaan. Halaman 17. Menemukan informasi bacaan. Halaman 17. Yang B. Kalimat utama merupakan kalimat inti yang menjadi dasar atau pokok suatu permasalahan. Pada paragraf, kalimat utama dikembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas yang membentuk sebuah paragraf. Kalimat utama ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menemukan informasi yang terdapat dalam bacaan. Untuk menemukan informasi bacaan, kamu dapat mendiskusikannya bersama dengan teman-temanmu. Seperti yang harus kamu perhatikan saat diskusi dengan teman-temanmu. 1. Pahami inti persoalan, penyebab, dan dampak masalah yang didiskusikan. Gunakan bahasa santun dalam berdiskusi, serta alasan logis dalam berdiskusi. Sudah? Nah. Selanjutnya, saya minta tolong dibacakan sama Devinda yang kepercayaan masyarakat Sumba. Wujud keragaman Indonesia sebagai negara multikultur adalah adanya kepercayaan lokal yang ada sebelum 6 agama yang diakui di Indonesia. Salah satu kepercayaan lokal tersebut dianut oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan lokal tersebut adalah Merapu. Oke, sebentar ya. Saya pindah dulu ke kelas 4, masih ada yang nyantol 1, Daniel ternyata. Sebentar. Daniel bisa keluar. Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi. Paragraf kedua, inti ajaran Merapu adalah terhadap arwah para leluhur. Penganut Merapu memiliki keyakinan bahwa arwah leluhur dapat berhubungan dengan Tuhan. Mereka percaya para leluhur berada di dalam alam keabadian, dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Penganut kepercayaan Merapu dipimpin oleh pemuka agama sama seperti agama-agama lain. Mereka menyebutnya dengan ratu.
Ratu inilah yang berperan memimpin masyarakat dalam melakukan berbagai upacara keagamaan. Upacara keagamaan tersebut ditunjukkan untuk mengadakan komunikasi atau hubungan dengan para leluhur dan arwah nenek moyang mereka. Di situ nomor 1, 2, 3, 4, temukan ide pokok pada paragraf bacaan tersebut. Yang kedua, temukan informasi baru dari bacaan menggunakan kalimatmu sendiri. Nomor 3, bacakan hasil penemuanmu di depan Bapak Ibu guru. Jika sudah menemukan, bisa disampaikan melalui rekaman video. Jadi tugasnya. Pak, besok saya baru kelas 3, Pak. Siapa? Siapa? David. Bentar. Ya, bentar. Bentar, saya masukkan di kelas 3. Tugas bisa ya. Lihatkah tulisannya yang ada di layar HP kalian? Terlihat enggak? Terlihat apa enggak tulisannya? Tolong direspon. Terlihat. Oke, saya bacakan. Temukan informasi baru pada bacaan kepercayaan masyarakat Sumba. Dikumpulkan melalui bentuk rekaman video dikirim Japri. Yang kemarin kalian sudah buat puisi. Sekali lagi yang kemarin sudah buat puisi tapi belum saya edit. Jujur belum saya edit. Tapi sudah tersimpan di memori drive saya. Sudah saya alihkan. Jadi ketika ada bukti nanti ya. Ketika saya kumpulkan semua. Ada buktinya yang mengirimkan tugas siapa. Yang tidak pernah mengirimkan tugas siapa. Nek ada nilai merah di rapot kalian, ya saya tunjukkan ini loh, ngirim tugas ini loh, selama pembelajaran daring ini loh, ngirim tugas. Ini loh ngerjakan, ini loh ada fotonya. Jadi tidak asal-asalan, meskipun di rumah, ojo berpikiran libur. Sekali lagi saya tekankan, jangan berpikiran libur. Ya, meskipun belajar di rumah, sekali lagi jangan berpikiran libur. Jangan enak-enakan ketika saya ngirimkan link YouTube, terus nggak ditonton, nggak tahu tugasnya, nggak ikut Zoom, nggak lihat YouTube, nggak menghubungi saya enak-enakan. Loh, siap-siap aja. Kenaikan. Diinfokan ya ke teman-teman yang lain. Yang sering chat sama temennya, yang WA sama temennya, yang nggak pernah ikut Zoom, diingatkan. Kalau ada tugas dikerjakan, dikumpulkan. Jangan coba-coba, nggak mengumpulkan. Saya simpan semua. Kalau nggak percaya, saya kumpulkan buktinya. Ada yang sering
kali kirim, yang pertama Christian, itu selalu kirim. Ciko, selalu kirim. Itu salah satunya. Siswa yang sering kirim. Yang lainnya saya tunggu loh ya. Jadi tugas-tugasnya sudah saya simpan semua. Wah. Ini ya. Terus bukti selanjutnya ketika ketemu bimbel. Saya ngecek di buku tema kalian. Kosong apa enggak? Oke, Jomak saya masukkan di kelas 2. Itu ya, tugas yang pertama di situ. Kemudian saya lanjutkan lagi. Bagus. Ya. Izin ambil air minum. Ya, silakan. Kemudian saya lanjutkan yang C. Gabriel, tolong yang C dibacakan. Keragaman bahasa di Indonesia. Apa ya? Keragaman bahasa di Indonesia. Sudah masuk pelan. Gabriel, sudah siapkah? Bentar, Pak. Halaman berapa? 17. Loh, berarti dari tadi enggak nyimak. Pak, saya bukunya nggak bawa, Pak. Kita. Bahasa apa yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Penduduk Indonesia biasanya menggunakan bahasa daerah yang berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah adalah bahasa yang dibutuhkan masyarakat suatu wilayah dalam sebuah negara. Dari bahasa daerah yang kamu gunakan orang lain suatu wilayah dalam sebuah negara. Dalam bahasa daerah yang kamu gunakan orang lain dapat mengetahui daerah asalmu. Setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor sejarah dan kondisi geografis. Faktor sejarah berhubungan dengan jenis disebutkan bahasa yang digunakan nenek moyang. Sementara itu kondisi geografis berhubungan dengan karakteristik wilayah. Sebagai contoh, masyarakat di daerah pegunungan dan pesisir biasanya berbicara dengan singkat, jelas, dan volume keras. Masyarakat di dataran rendah pada penduduk biasa berbicara dengan kalimat panjang dan volume kecil. Menurut data Badan Bahasa, terdapat 78 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah tersebut tersusun dari Sabang sampai Merauke. Apa saja bahasa daerah tersebut? Tindai QR kode di samping untuk mengetahui coba catatlah informasi penting pada halaman tersebut. Oke, terima kasih Gabriel. Bisa mute ya. Oke, terima kasih sudah di mute. Saya bacakan sekali lagi di situ. Keragaman bahasa di Indonesia.
kalian bisa melihat keragaman bahasanya. Di situ ada barcode. Ada barcode apa enggak di situ? Di bagian pojok atas yang di sebelahnya bacaan tadi yang dibacakan Gabriel, di situ ada barcode, letaknya di sini loh. Barcode-nya di sini kalau nggak salah, di atas bawah. Atasnya mari beraktivitas 3. Di situ ada barcode. Di sini ada barcode. Nah, itu bisa di-scan menggunakan QR code. Aplikasi QR code. Ya, aplikasi QR code. Buat apa itu, Pak? Coba diketik di Play Store. Di Play Store, aplikasi QR code itu seperti ini loh. Scan Go. Bisa di Scan Go, aplikasi Scan Go atau QR code. Jadi HP-nya dibuka scan-nya ya. Scan terus ditempelkan di barcode-nya, itu nanti akan menuju link yang akan dituju. Nah, di situ ada tulisan pindai QR code di samping dengan mengetahui jawabannya. Catatlah informasi penting pada halaman tersebut. Jadi tidak usah repot mencari di Google, tinggal download aplikasi QR code atau scan, tinggal di-scan-kan, difotokan di situ, nanti akan menuju link. Ini. Stop dulu ya. Kelihatan ini QR code ini loh QR code ini, ya QR code yang ini. Kemudian HP-nya dibuka yang Scan Go atau QR code, lambangnya seperti ini. Tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Bentar. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini aplikasinya tinggal difotokan aja. Tinggal difotokan di sini. Tinggal difotokan di sini barcode-nya ini. Tinggal difotokan di barcode. Oh iya, bentar ya. Nah, saya atur lagi kameranya. Kayak gitu ya, sebentar. Richard kelas 1. Untuk Battle TV ini Pak Dani, apakah Pak Dani Battle TV? Battle TV. Oh, Bu Lydia, maaf. Oh ya, anak-anak bisa dilanjutkan oleh Bu Lydia ya. Bu Lydia sudah siap? Pak Jumadi saya alihkan di kelas 3 ya. Pak Jumadi udah atau belum? Belum, Pak Jumadi di kelas 3 dulu. Oh, tadinya saya pikir mungkin Pak Jumadi udah selesai, saya setelah Pak Jumadi. Oh, Pak Jumadi di kelas 3 dulu. Pak Jumadi Bapak di kelas 3 ya. Bapak harus mari, ta? Sudah. Yakin? Sudah. Nanti ngambek lagi. Nah, ya oke. Kok Kevin ketawanya ngakak banget sih? Silakan. Thank you, Pak Gus. Ya. Oke. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Okay. Sorry for last week. I didn't learn. Ini jamnya Pak Jumadi kah? Bukan. Tadi di kelas 3. Pak Jumadi di kelas 3. Ini ada Pak Jumadi loh. Iya, belum join dia. Sudah join. Oke. Pak, saya udah dijadiin co-host ya. Makasih loh, Pak. Sudah beres itu, beres. Oke, minggu lalu itu materi yang Miss Lydia siapkan adalah mengenai panggilan dari setiap anggota keluarga.
Pak Jumadi ngajar di kelas 4 kah, Pak Jum? Kelas 3. Kelas 3. Ini kelas 4. Bapak nggak klik join, udah di breakout room kayaknya sama Pak Agus, Pak. Gimana? Pak Jumadi mau ngajar dulu, tak? Ya. Oke, agama dulu kali. Kita aja lanjut, langsung Bu Lydia aja lanjut, nggak apa-apa lanjut. Lydia aja. Oke. Saya lanjut ya. Jadi mengenai panggilan dari setiap anggota keluarga. Saya rasa sebagian dari kalian itu sudah mengingat bahwa panggilan-panggilan dari anggota keluarga di dalam keluarga kita masing-masing dalam bahasa Inggris sudah pernah diajarkan. Tapi dia dilanjutkan. Jadi saya hanya akan mereview sedikit. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau nyebutnya kakek di dalam bahasa Inggris siapa yang tahu? Boleh raise hand, nanti saya panggil namanya baru sebutkan itunya ya. Oke. Untuk kakek ada yang tahu? Grandma. Kakek kurang tepat, Kevin. Yang benar grandfather. Grandpa. Mungkin gitu ya, kalau lebih singkatnya. Grandfather or grandpa. Kalau nenek itu baru yang disebut Kevin tadi. Grandmother atau grandma. Oke, nampaknya lupa ya. Boleh disiapkan bukunya? Oke. Forever. Oke. Udah disiapin bukunya? Oke. The first material is gonna be this. Oke. Sudah lihat ini ya di layarnya? Ini biasanya dipakai untuk family tree atau pohon keluarga. Nah, untuk grandfather tadi, untuk sebutan kakek di dalam bahasa Inggris itu grandfather. Kalau nenek grandmother. Sedangkan kalau ayah dan ibu itu father and mother. Oke, sekarang anak-anak ikuti setelah Miss Lydia ya. Jadi mikrofonnya tolong di-unmute. Oke. Welcome masih di-mute, Christian masih di-mute, Ega masih di-mute, Ciko masih di-mute, Gabriel masih di-mute. Enggak, ayo. Oke, thank you. Saya lihat Christian masih di-mute, tolong di-unmute. Ega? Ega bisa dengar suaranya Miss Lydia? Ada Fernando. Iya, dinyalakan dulu mikrofonmu, Ega. Dia nggak bisa ngomong, Mem. Miss Lydia ini mau dengar suaranya Ega loh. Udah lama nggak dengar suara Ega ini. Menertibkan kelas. Saya ngelek. Ya.
Nggak apa-apa kalau nge-lag. Dia rusak, Masih ada tandanya. Dia nggak bisa ngomong. Oh, itunya ya, earphone-nya ya. Ya, oke. Mungkin bisa join sama welcome. Oke. Please repeat after me ya. Setelah Miss Lydia ya. Grandfather. Grandfather. Oke, grandmother. 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 Oke, father. Grandmother. Father, mother. Father, mother. Gak usah ditiup-tiup gitu, Kevin. Ketika kamu tiup-tiup, anginnya kedengeran di semua Zoom teman-teman kamu. Oke. Terus kita ulang sekali lagi ya. Ikuti setelah saya. Grandfather. Grandfather. Grandmother. Grandmother. Father. Mother. Oke. Tolong ingat-ingat, saya nggak akan kayak grandfather itu kakek, grandmother itu nenek, karena sengaja saya tuliskan di layar ini, di PowerPoint-nya bahasa Indonesianya. Tolong dihafalkan ya anak-anak. Oke. Kalau mau nyebut saudara laki-laki, ada yang tahu apa? Siapa namanya? Brother. Ya, tapi kalau mau sebut kakak laki-laki itu old brother. Kalau mau sebut adik laki-laki itu young brother. Young brother. Bukan young. Young brother. Old brother and young brother. Ayo together ya, sama-sama please repeat after me. Old brother. Old brother. Brother. Old brother. Old brother. Young brother. Young brother. Oke. Young brother. How about saudara perempuan? Nyebutnya apa biasanya? Sister. Nah, kalau mau nyebut kakak atau cece itu sister. Kalau mau sebut adik, Sister. adik perempuan, young sister. Young, bukan young. Young ya, anak-anak. Young sister. Iya, young sister and old sister. Kalau mau sebut om atau tante, paman atau bibi? Auntie. Yes, that's uncle and auntie. Yeah, uncle and auntie. And then kalau mau sebut sepupu, cousin and nephew. Cousin tuh sepupu, nephew itu keponakan. Nephew. Bukan nephew. Yes. Nephew. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Grandfather. Grandmother. Father. Mother. Brother. Young brother. Old sister. Young sister. Uncle. Aunt. Auntie. Cousin. Cousin and nephew. Ya, sepupu. Oke. Sekarang kalau ketika kamu kenal atau berteman, kamu mau tahu namanya ayahnya temenmu, namanya kakeknya temenmu. Itu ada caranya. Dan
Ketika kamu ditanya sama temenmu siapa nama ayahnya kamu, ada cara menjawabnya. Jadi nggak langsung dijawab namanya ya anak-anak. Kayak misalnya di dalam bahasa Indonesia yang benar adalah seperti ini. Kalau ditanya, welcome, siapakah nama ayah kamu? Misalnya gitu ya. Terus kamu langsung jawab, misal, ini misal ya. James gitu. Kan nggak gitu. Di dalam bahasa Indonesia pasti dibikin nama ayah saya adalah James. Seperti itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Begitupun di bahasa Inggris. Oke. Ada caranya. Nah, ini. Oke, ini ketika ingin bertanya siapa nama grandfather itu tadi apa? Grandfather. Grandfather itu kakek. Good job, benar sekali. Jadi kalau mau tanya siapa nama kakek kamu, bunyinya seperti ini. Who is your grandfather name? Oke, ikuti setelah Miss Lydia ya. Who is your grandfather name? Father name. Oke, sebentar, Miss Lydia mau cek suaranya Miss Lydia putus-putus kah? Enggak kan ya? Enggak. Oke. Who is? Sekali lagi ya. Who is your grandfather name? Your grandfather name. Ini artinya siapakah nama kakek kamu? Kalau kamu mau nanya seseorang atau nanya temenmu, who is your grandfather name? Maka temenmu akan menjawab atau ketika temenmu tanya ke kamu seperti itu, kamu tahu cara jawabnya. Cara jawabnya adalah my grandfather name is. Sama-sama ya. Please repeat after me. My grandfather name is. Baru disebutkan namanya kakek kalian. Yang nomor 2 itu untuk nanyain namanya siapa? Nih. Mama. Nenek. Ya, nenek. Betul. Good job. Benar sekali. Siapa yang mau praktekin seperti cara Miss Lydia tadi? Who is your grandmother name? My grandmother name is. Ya, good job. Ini your ya, bukan your. Your. Who is your grandmother name? Ciko. Nomor 2 apa Ciko? Ciko, nomor 2 gimana bunyinya? Who is your grandmother name? And then my grandmother name Is. Ya. Mga terlebih aku Facebook oleh teman-teman. Oke. Nomor 3. Bunyinya Christian, boleh dibacakan nomor 3 Christian. Salah siapa itu mengalas telepon. Malu kita itu berapa? Saya telepon. Ciko. Fokus ke pelajaran dulu ya, Ciko. Christian, tolong Christian bacakan yang nomor 3. Who is your father name? Yes, and then cara Oke. Begitu ya cara menjawab. Jadi kalau mau nanya nama cece-nya teman kalian gimana caranya? Coba kalian lihat dari pattern ini. Who is your sister? Yes.
your sister name. Your old sister name. Ya kan? Tadi Cece kan old sister, ya toh? Kalau Meme baru young sister. Ya. Yes. Who is your young sister name? Misalnya mau nanya Meme seperti itu ya. Tinggal diganti ini nih. Tinggal diganti sama panggilan yang mau. Minta tolong masukin ke room 2. Maaf? Siapa ini? Masukin ke room 2. Loren. Oh, sebentar. Saya punya Sudah, akses nggak? sudah. Oh, itu loh, Pak Agus. Sudah. Ya. Oke. Jadi anak-anak tinggal diganti untuk sebutan ini ya. Ini loh. Grandfather-nya diganti siapa. Misalnya mau nanya namanya pamannya temanmu. Jadi who is your uncle name? Terus misalnya kamu ditanya juga sama misalnya Miss Lydia tanya kamu, siapa nama paman kamu? Who is your uncle name? Maka kamu wajib menjawabnya seperti ini. My uncle name is. Gak boleh langsung sebutin namanya. Itu impolite, tidak sopan. Di dalam bahasa Indonesia kita juga belajar cara menjawab yang sopan. Ketika ditanya, siapa nama paman kamu? Nama paman saya. Ada orang. Di kelas 2, kalian bisa tutup dengan doa karena Bu Nabila telah selesai ya. Tadi menyampaikan pesan di kelas 2 bisa segera ditutup karena pembelajarannya telah selesai. Minta tolong dipimpin doa sama Grace, bisa? Oke, terima kasih. Silakan dipimpin doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami, dan janganlah sepertinya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kita mengampuni. Janganlah mengapa. Oke, terima kasih. Silakan live meeting di kelas 2. Sampai jumpa dan selamat pagi. Data ya. Dadah. Silakan. Dadah semuanya. Selamat Iko, who is your father name? Yeah. Ciko bisa dengar suara Miss Lydia? Bisa. Ya. Who is your father name? Who is father name? Dijawab. Misalnya Miss Lydia tanya kamu, who is your father name? Kamu jawabnya bagaimana? Lupa Miss. Nih. Dia kasih clue. Who is your father name? Cara jawabnya kayak ini. My father name is. Ya, siapa nama ayahmu? Aku kan kepo. Kamu nggak tahu nama papa kamu? Tahu. Oh ya, kok nggak disebut? Who is your father name? Saya Robi. Dari my father name-nya dulu disebutin. My father name is Robi. Gitu loh, good job. Oke, yang lain seperti itu ya, seperti Ciko ya menjawabnya ya. Oke, Stella. Who is your old brother name? My
brother name is Steve. Yeah, my old brother name is Steve. Okay, good job. Thank you, Stella. Thank you, Chico. And then now I will go to Vincentia. Valerie. Hi, Valerie. Who is your mother's name? Who is your mother's name? My mother name is Yes. Who is your mother name? My mother name is Yeah. Yeni. Okay, thank you. Good job. Oke, Stella mana? Ega dan welcome. Karena kalian in one place ya. Stay in one place. Mesti dia mau tanya. Who is your father name? Apaan, Kam? Welcome, nggak ada suaranya. Nggak ada. Nggak terdengar. Tidak terdengar, sayang. Hello. Nah, ini baru. Who is your father name? Both of you ya. Ya, kedengeran Taman. Iya, kedengeran. Who is your father name? My father name is Stefanus Yeti. Okay, good job. Thank you, welcome. Thank you, Ega. Meskipun you just only acting, Ega. Okay, Christian. I will go through. Christian, can you hear me? Hello, Christian. How are you? Christian, who is your young sister name? Yang sister tadi apa, yo? Siapa masih ingat yang sister? Adik perempuan. Iya, betul sekali. Good job. Jadi kalau misalnya dia tanya, who is your young sister name? Itu berarti nanyain namanya adik perempuan kamu. Jawabnya gimana? Christian. Ikuti Miss Lydia ya. My young sister name is siapa nama adik kamu? Kristi ya? Kristi bukan? Namanya Meme Kristi. Yes, jadi his young sister name is Kristi. Okay, thank you, Christian. And then now I will go to Gabriel. That is Gabriel. Okay, Gabriel. Who is Gabriel? Gabriel, can you hear me? Can you hear me clearly? Okay. Gabriel, who is your father name? Gabriel. Hi, Gab. Oke, nampaknya Gabriel punya. Oke, Gab, bisa dengar suara Miss Lydia, Gab? Oke, mungkin Angel dulu ya. Angelina sana. Angel bisa dengar suara Miss Lydia, Angel? Videonya bisa dibuka, sayang?
Okay, thank you. Miss Lydia mau tanya, who is your uncle name? My uncle name is Ding ding. Lupa. Yes. who is your- my uncle name is Saya majuin pada kelas 3, Miss. who is your my uncle name? uncle name is Is who? Miss, masukin saya ke room 3, Miss. Iya, tunggu ya David. my uncle name is Masukin saya ke room kelas 3. Ya Fit, sabar ya. Tunggu. David. Oke. Jul. Dari dapur. My uncle name is Iya. Besok kami. Yes. apa Ya udah. David tulis? Oke. Thank you, Angel. Miss, saya tadi tulis kelas 3, Miss. Iya. Tunggu ya. Miss, Gap. saya tadi tulis kelas 3. Iya. Miss, saya. Masuk Iya dong ke David. Iya David. Sebentar Fit. Hostnya bukan Miss Lydia. Hostnya itu Pak Agus. Jadi yang punya akses untuk pindahin kamu ke breakout room itu Pak Agus. Tunggu ya. Oke David. Jam berapa? Oke, Miss. Oke, thank you. Silakan mengajar kembali. Terima kasih. Gap, can you hear me, Gap? Gabriel. Belum jawab. Tadi belum jawab loh pertanyaan Apa, Miss. Miss? Who is your Aku father aja. name? Name is Gabriel. Your father name? Hah? Oh, Tony. My Oh, father name Cara is jawabnya harus gimana? is My father name is. name is my father Tony. name Oke, is thank you. Iya Stella, thank you. Oke, Welcome, ma'am. Angel udah. Devinda. Lucky ini sebentar, welcome. Lucky ini itu ya? Aktif. Oke, Lucky, can you hear me? Devinda, can you hear me? Ya, Bu. Tolong dinyalakan dong videonya. videonya. Pak, udah David sudah dipindahin, Pak. Sudah dari tadi. Sudah. Saya stay di sini kok. Saya stay di sini mantau murid saya siapa aja yang hadir. Yang enggak ngereken siapa, yang enggak mendengarkan siapa, siap-siap ya. Iya. Devinda sama Lucky. Bisa tolong dibuka videonya, kameranya di turn on. Please turn your Buka camera kamera. on. Iya, oke. Nggak apa-apa, Lucky. It's okay. Mending saya mau lihat wajah kamu. Oke, Lucky. Who is your mother name? Mine. Mother's name is Lucky. Ini suaranya Lucky kenapa berubah jadi female voice gini? Tolong speakernya di-unmute, anak ganteng. Nah, gitulah. Apa? Who is your father name? Your mother name. Saya tadi menanya nama ibu kamu. Who is your mother name? my mother Devin. name. Will Stella. Tolong kasih kesempatan Lucky jawab. Mana saya? There is my man. Oke, Lucky, tolong ikuti Miss Lydia ya. Iya, Bu. My mother name is.
My mother name is Nah, kamu sebutin namanya. Mother kamu siapa? Maria Mona Lisa. Oke, jadi my mother name is Maria Mona Lisa. Seperti itu ya. Is Maria Mona Lisa. Ya. Oke, good job. And then Devinda. Devinda. Devinda, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, please answer my question ya. Who is your father name? Who is your father name? My father name is gitu ya. My father name is Istimewa. Dan oke, kalau belum tahu namanya papa kamu nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan ke mama. Ma, who is my father name? Gitu ya kan? Nama ayah saya siapa? Gak bisa bahasa Inggris. Mama bisa. Oke? Oke. Terima kasih Devinda. Terima kasih Lucky. Oke. Minggu ini kita belajar tentang satu, how to call your family member, and then the second is how to ask your family member names gitu ya. Atau ketika kamu ditanya sama orang, kamu you know how to answer the question. Kamu tahu gimana cara menjawab dari pertanyaan tersebut. Kalau untuk mau nanya nama, tinggal diganti, dirubah panggilan ininya aja ya. Kayak grandfather, grandmother, father, mother, gitu-gitu. Oke? Jelas sampai di sini? Oke, untuk minggu ini nggak ada tugas. Miss Lydia nggak kasih tugas untuk conversation ini. Tapi tolong dipelajari karena minggu depan mungkin akan Miss Lydia tes sedikit. Oke? Sampai sini jelas anak-anak? Oke. Yes, ma'am. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining with me. Thank you for become a great students today. Oke, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ini saya stop share. Oke. Anak-anak tunggu Pak Agus ya. Terima kasih Bu Lydia. Akan dilanjutkan oleh Pak Jumadi. Pak Jumadi sudah hadir di kelas 4. Monggo Pak Jumadi bisa langsung. Selamat pagi anak-anak. Langsung saja ya. Mumpung ini agak lancar. Mohon maaf ini internetnya putus nyambung ya. Mungkin karena dipakai bersama-sama gitu ya. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini online semuanya atau daring semuanya sehingga membuat wifi-nya lemot gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Saya tidak akan lama-lama. Sudah. Oh iya. Oke. Pak, saya masukin ke kelas 3. Halo. Luki, silakan Angelina sana.
Nyalakan videonya. Stella, coba nyalakan David. Tuh. Ya. Oh ya. Ini kok campur nih, ada Melan kelas 6. Ya, Melan kelas 6 ya? Keluar. Oh, gitu. Ya, oke. Melan bisa live meeting, Melan bisa live meeting. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke. Siap ya belajar agama ya. Siku Christian Luki Ketingga. Oke, welcome. Itu duduk siapa nih? Oke. Pak Basro. Ke belakang. Eka. Halo Eka. Agak mendekat. Dengar ya? Eka dengar. Ya? Eka. Dekat. Soalnya kecil, Eka. Oke. Ya, wes. Jarimu sudah, jarinya. Menutupi lensa. Oke. Stella, coba dinyalakan. Stella. Luki juga tidak dinyalakan. Devinda. Tidak dinyalakan. Iya, saya atur kamera. Ya, anak-anak, dengar suara saya? Oke, mungkin saya rasa lebih jelas ini misalnya di pusatnya ini ya. Oke, cukup Pak. Ya, saya mau menjelaskan tentang mengapa bergantung kepada Allah. Ya, tidak dapat dipungkiri kita sebagai umat manusia itu banyak sekali keterbatasan kita. Ya.
Sehingga dengan adanya keterbatasan ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, tidak dapat kita lakukan sendiri. Ya, selain kita ini sebagai makhluk sosial, ya, tahu makhluk sosial ya, bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, sangat membutuhkan orang lain. Maksudnya bagaimana? Ya, kita sehebat apapun kita, sepandai apapun kita pasti masih setelahnya itu membutuhkan orang lain. Ya, contohnya misalnya kita mau makan saja, kita butuh petani yang menanam padi, ya. Kita butuh orang-orang lain. Ya. Ketika kita makan ikan saja kita butuh nelayan. Kan nggak mungkin kita menanam padi sendiri, nangkap ikan sendiri di laut, ya. Terus dalam transportasi mau naik sepeda motor kita kan nggak mungkin bikin sepeda motor sendiri, kan seperti itu. Itu menunjukkan walaupun sehebat apapun kita juga sebagai manusia yang terbatas sekali. Selain kita membutuhkan orang lain, kita juga membutuhkan campur tangan Tuhan. Ya, membutuhkan campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya kenapa sih kita berdoa kepada Tuhan? Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan kelancaran. Ya. Melindungi kita, menyertai kita. Ya, Bapak Jumadi tadi dari rumah sampai di SD Betel selamat itu bukan karena kepandaian Pak Jumadi mengendarai sepeda motor, tapi karena perlindungan Tuhan. Ya, karena perlindungan Tuhan. Tuhan lindungi mulai dari rumah hingga di sekolah dalam keadaan selamat itu bukan karena kehebatan saya, tetapi karena perlindungan Tuhan. Hanya dari sini, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita juga perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan agar kita senantiasa dilindungi, disertai oleh Tuhan. Apalagi saat-saat pandemik seperti ini, ya bisa saja kita kena COVID dan lain sebagainya. Dan ketika kita hingga saat ini tetap sehat, ya, tetap sehat itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan lindungi kita dari penyakit yang berbahaya sehingga hingga saat ini kita tetap sehat. Ya. Kemudian di sini kalau kita belajar di modul mengapa bergantung kepada Allah, di situ salah satu contoh adalah Ayub. Ya, Ayub ini adalah orang yang sangat luar biasa sekali, kaya raya. Ya, bahkan di dalam Alkitab dikatakan dia adalah orang yang paling kaya. Ya, memiliki ribuan ternak. Ya, bukan hanya puluhan, bukan hanya satuan, tapi ribuan ternak. Kambing domba-nya ada luar biasa banyaknya. Ada sapi, lembu, onta, dan sebagainya, ada banyak sekali. Ya, silakan dibaca di dalam Alkitabnya, di dalam Ayub pasal 1 itu dijelaskan bagaimana Ayub ini orang yang sangat kaya raya sekali. Tetapi walaupun Ayub ini orang yang sangat kaya raya, bahkan di dalam Alkitab disebutkan tadi orang yang paling kaya, ya, di sebelah timur. Alkitab dikatakan seperti itu. Ya, orang yang paling kaya di sebelah timur. Tentunya biasanya orang kaya itu cenderung apa? Sombong. Ya, yang pertama sombong. Ya, biasa orang kaya seperti itu kan, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya memiliki segala sesuatu, bahkan merasa dirinya memiliki dunia ini. Ya, sehingga orang kaya cenderung sombong, mentang-mentang, semaunya sendiri. Ya.
Tetapi tidak demikian dengan Ayub. Ternyata dia, walaupun dia dikatakan sebagai orang yang paling kaya, hidupnya luar biasa. Hidupnya rendah hati. Makanya di situ dalam Alkitab dikatakan Ayub ini orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Ya. Orang yang benar di hadapan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itulah pola hidup dari Ayub ini. Ya. Bahkan ketika anak-anaknya, Ayub ini memiliki 10 anak. Ya. Ayub ini memiliki 10 anak. Ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, memiliki 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dan biasanya mereka itu mengadakan pesta. Ya. Dan ada kemungkinan besar ke-10 anak ini punya rumah masing-masing. Jadi istilahnya itu bergantian, pesta di tempat ini, di rumahnya ini, dan sebagainya. Ya. Nah, ketika mereka anak-anak Ayub ini ya selesai mengadakan pesta, Ayub ini mengadakan korban bakaran. Ya, untuk apa sih? Untuk memohon pengampunan apabila anak-anaknya melakukan kesalahan atau dosa. Ya, pada saat pesta, ya mungkin terlalu semangat, terlalu senang-senang sehingga lupa diri. Dan Ayub ini mengadakan korban bakar. Untuk apa? Untuk penebusan dosa, pengampunan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Inilah hal yang sangat luar biasa sekali dari diri Ayub ini. Orang yang kaya, ya rendah hati, ya hidupnya saleh, takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kenapa? Walaupun dia orang yang sangat kaya sekali, ya dia tidak bergantung kepada hartanya, ya tidak bergantung kepada hartanya. Buktinya apa? Nah, ketika Ayub menghadapi pencobaan, ya, ketika Ayub menghadapi pencobaan, yang dilakukannya apa? Hartanya habis waktu itu kan. Ya. Ketika anak-anaknya sedang pesta, kemudian ada angin, ya, badai, sehingga membuat rumah itu roboh dan anak-anaknya mati semuanya. Ke-10-10-nya mati semuanya. Sedih enggak? Sangat sedih sekali. Ya. Kenapa? Kehilangan anak. Bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu. Tapi semuanya meninggal. Itulah yang menjadikan dia sangat sedih sekali. Kemudian tidak sampai di situ. Hartanya habis. Ya. Ada yang dilalap api, ada yang dijarah, ya, sehingga membuat semua hartanya habis. Makanya dari situlah pada akhirnya Ayub menyadari bahwa dia tidak hanya bergantung kepada harta maupun anaknya. Makanya di ayat-ayat terakhir di pasal 1 itu dikatakan, aku lahir dengan telanjang dan saya akan kembali kepada Bapa di surga juga dengan telanjang. Artinya apa? Dia lahir ke dunia itu tidak membawa harta benda. Ya. Tidak punya apa-apa. Ya.
Kan aneh kalau misalnya bayi lahir kemudian di lehernya ada kalungnya, gitu kan? Ada kalung emas, pakai baju. Setiap orang lahir dengan telanjang. Artinya apa? Tidak memiliki apa-apa. Dan itulah disadari oleh Ayub. Ya, bahwa harta itu adalah titipan dari Tuhan. Harta itu adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya dari situlah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita miliki ini berasal dari Tuhan. Ya. Kalian bisa punya rumah, ya, punya sepeda motor, punya mobil, itu adalah karena Tuhan. Ya, Tuhan memberkati orang tua kalian sehingga orang tua kalian dapat bekerja dengan baik, ya, sehingga bisa dibeli rumah, beli sepeda motor, beli mobil, ya, atau paling tidak kita setiap hari itu dipelihara oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tua kalian, ya. Orang tua kalian ya bekerja diberkati Tuhan sehingga bisa makan tiap hari minimal 3 kali sehari, ya kalian bisa jajan dan sebagainya. Itu semua semata-mata karena berkat Tuhan. Makanya anak-anakku sekalian, jangan sombong, jangan memegahkan diri, karena semuanya yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Ya. Pak Tuhan mau ngambil, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Termasuk kisah dari Ayub ini. Harta bendanya yang sangat banyak, kekayaan yang sangat luar biasa sekali, habis dalam sekejap mata. Ya. Ya, inilah merupakan ujian iman dari Ayub. Apakah dengan adanya hartanya habis, anaknya habis, dia masih tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Inilah ujian iman dari ya. Bahkan dalam kondisi seperti itu pada akhirnya Ayub ya, anaknya habis, hartanya habis, dia sendiri kena penyakit ya. Penyakit barah namanya kalau di dalam Alkitab. Ya, penyakit barah itu gatal sekali, ya sakit, ya sehingga dia itu duduk di atas abu, ya, kemudian digaruk pakai beling, tahu beling ya, digaruk pakai beling, ya, karena sakitnya, karena gatalnya dan sebagainya. Nah, dari situlah pada akhirnya bahkan istri dari Ayub malah bukannya memberikan semangat, ya kalau suami lagi jatuh ya seharusnya seorang istri kan memberikan semangat. Tidak demikian dengan istrinya Ayub. Wah, kamu sekarang sudah miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Bahkan sekarang kamu penyakitan lagi. Ya. Kita katakan, kutukilah Tuhan, Tuhanmu. Dan kemudian matilah kau. Seperti itu. Istrinya katakan seperti itu pada Ayub. Ya, secara manusiawi sangat keras sekali. Ya, sudah jatuh, tertimpa tangga, ya, dalam kondisi terpuruk seperti itu, ya. Jatuh tertimpa tangga, ya, di situ ada anjing, digigit anjing, ya. Anjingnya rabies lagi seperti itu, ya. Nah, itulah keadaan Ayub yang sangat luar biasa sekali. Tapi disitulah ujian iman Ayub. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Apa yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ngambil silakan, ya. Dan apa yang terjadi ketika Ayub dapat melewati ujian iman itu? Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan kembali ekonominya. Bahkan Tuhan
berikan anak-anak yang cantik-cantik ya, dikatakan seperti itu ya, yang manis. Ya. Hanya anak-anakku ya sekalian, ya, kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Kenapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita nggak akan mampu berbuat apa-apa. Hanya mulai hari ini belajar tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya, pendidikan agama Kristen. Ya, Tuhan berkati. Oh, oke, ya. Pembelajaran di hari ini sudah selesai. Ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa surga, dalam melalui pembelajaran pada pagi ini, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan kami, sehingga kami menjadi anak yang pandai, yang berhikmat, sehingga Tuhan sediakan masa depan yang kami penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah bagi kami Tuhan, sehingga melalui nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Oke, silakan meninggalkan Zoom. Silakan.